3, 4. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa RPL Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta akan menyajikan PPT dalam bentuk video materi tentang tanda-tanda umum dalam musik Braille. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Braille dengan dosen pengampu yaitu Marja MPD. Video ini disusun oleh kelompok 6 yaitu Wildanul Fajri, Ekawati, dan Irawati Nasution. Mari kita simak dengan seksama. Pengertian musik. Menurut Jamalus, musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Menurut Harjana, musik adalah permainan waktu dengan mengadopsi bunyi sebagai materinya. Dan menurut Ortiz, musik adalah alunan nada-nada yang disusun berdasarkan irama tertentu, dapat membantu pembentukan pola belajar, mengatasi kebosanan, dan mengangkal kebisingan eksternal. Kesimpulannya, musik merupakan cabang seni yang timbul dari pikiran dan perasaan manusia yang dapat dimengerti dan dipahami berupa nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan sebagai suatu ekspresi diri. Bagaimana dengan musik Braille? Dalam jurnalnya yang berjudul Sistem Tulisan Braille Internet tahun 2008, Didi Tarsidi menjelaskan bahwa Braille dikembangkan oleh Louis Braille pada tahun 1834. Jadi, untuk membentuk sistem komunikasi yang efektif dalam musik, diciptakanlah pengkodean khusus yang disebut notasi musik Braille. Penciptaan kode musik untuk Braille ini tentu saja sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan musik bagi tunanetra. Selanjutnya, penulisan notasi Braille. Ritme ditentukan oleh panjang atau lama waktu dari suatu bunyi. Panjang pendeknya bunyi digambarkan dengan simbol-simbol yang disebut dengan not atau pitch. Dan panjang pendeknya diam juga digambarkan dengan simbol-simbol yang disebut dengan tanda istirahat atau rest. Selanjutnya, macam-macam not. Yang pertama, not penuh. Yang kedua, not 1/2. Yang ketiga, not 1/4. Dan yang keempat, not 1/8. Not penuh adalah not yang mempunyai nilai 4 ketuk dan mempunyai lambang not balok bulatan kosong. Bentuk braille-nya bisa dilihat pada gambar, kemudian nama notnya juga sama bentuk notnya, bentuk not awas. Nama not mulai dari C diam penuh, kombinasi titik braille 1, 3, 4, 5, 6. Nama not D diam penuh, kombinasi titik braille 1, 3, 5, 6. Nama not E diam penuh, kombinasi titik braille 1, 2, 3, 4, 6. Nama not F diam penuh, kombinasi titik braille 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama not G diam penuh, kombinasi titik braille 1, 2, 3, 5, 6. Nama not A diam penuh, kombinasi titik braille 2, 3, 4, 6. Nama not B diam penuh, kombinasi titik braille 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir diam penuh, kombinasi titik braille 1, 3, 4. Selanjutnya, not 1/2. Not 1/2 adalah not yang mempunyai nilai 2 ketuk dan mempunyai lambang not balok bulatan kosong dengan tiang. Bentuk braille-nya bisa dilihat di gambar, kemudian bentuk not awas juga bisa dilihat di gambar. Kemudian nama not mulai dari C 1/2, kombinasi titik braille 1, 3, 4, 5. Kemudian D 1/2, kombinasi titik braille 1, 3, 5. Kemudian E 1/2, kombinasi titik braille 1, 2, 3, 4. Kemudian F 1/2, kombinasi titik braille 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian G 1/2, kombinasi titik braille 1, 2, 3, 5. Selanjutnya A 1/2, kombinasi titik braille 2, 3, 4.
Selanjutnya B1/2 kombinasi titik Braille 2345. Terakhir diam 1/2 kombinasi titik Braille 136. Selanjutnya not 1/4 adalah not yang mempunyai nilai 1 ketuk dan mempunyai lambang not balok, yaitu bulatan hitam dengan tiang. Untuk braille-nya bisa dilihat pada gambar dan bentuk not awasnya bisa dilihat pada gambar. Nama not mulai dari C 1/4 kombinasi titik Braille 1456, D 1/4 kombinasi titik Braille 156, E 1/4 kombinasi titik Braille 1246, F 1/4 kombinasi titik Braille 12456, G 1/4 kombinasi titik Braille 1256, A 1/4 kombinasi titik Braille 246, B 1/4 kombinasi titik Braille 2456, dan terakhir diam 1/4 kombinasi titik Braille 1236. Selanjutnya not 1/8 adalah not yang mempunyai nilai setengah ketuk dan mempunyai lambang not balok dengan bulatan hitam dengan satu bendera. Untuk braille-nya bisa dilihat pada gambar, kemudian bentuk not awasnya juga bisa dilihat pada gambar. Nama not mulai dari C 1/8 kombinasi titik Braille 145, D 1/8 kombinasi titik Braille 15, E 1/8 kombinasi titik Braille 124, F 1/8 kombinasi titik Braille 1245, G 1/8 kombinasi titik Braille 125, A 1/8 kombinasi titik Braille 24, B 1/8 kombinasi titik Braille 245, dan terakhir diam 1/8 kombinasi titik Braille 1346. Selanjutnya yaitu not bertitik. Tanda titik di belakang not atau tanda istirahat mempunyai harga setengah dari not atau tanda istirahat yang diikutinya. Apabila ada dua buah tanda titik yang menyertai not atau tanda istirahat, maka titik yang kedua mempunyai harga setengah dari titik yang pertama. Selanjutnya not bertitik Braille. Untuk not bertitik pemanjang suara, titik 3 sama dengan tanda titik pada notasi awas. Titik tersebut diletakkan langsung setelah not Braille. Tidak boleh ada tanda lain yang ada di antara not dan titik. Ketentuan itu juga berlaku untuk tanda istirahat bertitik. Bentuk Braille-nya bisa dilihat pada gambar, kemudian bentuk not awasnya juga bisa dilihat pada gambar. Nama not C diam penuh panjang, kombinasi titik Braille-nya 13456 ditambah titik 3. Kemudian nama not C 1/2 panjang, kombinasi titik Braille 1345 ditambah titik 3. Tanda oktav. Oktav adalah nada yang ke-8 dalam deretan tangga nada diatonik yang mempunyai getaran sebanyak 2 kali lipat atau kumpulan 8 nada berturut-turut. Dalam musik Braille, tinggi rendahnya nada ditandai dengan tanda oktav, bukan dengan tanda kunci. Oktav diberi nomor 1 sampai 7, mulai dari C terendah pada piano biasa yang terdiri atas 7 oktav. Tiap-tiap oktav dimulai dari C dan mencakup semua nada yang terdapat di dalam tangga nada tersebut tanpa nada C oktav berikutnya. Oktav keempat bermula pada C tengah pada piano. Tanda oktav dituliskan langsung di depan not dan tidak boleh disisipi tanda lain. Contoh 1-9 memperlihatkan tanda oktav dari 1-7 yang diletakkan di depan not C 1/4. Not pertama dari suatu komposisi harus didahului oleh tanda oktav pertama. Untuk not berikutnya digunakan aturan-aturan sebagai berikut. Jika not berikutnya membentuk interval second atau third, baik naik maupun turun, not tersebut tidak diberi tanda oktav, meskipun berada pada oktav yang berbeda.
Jika not tersebut membentuk interval chord atau kin, baik naik maupun turun, not tersebut diberi tanda oktav, hanya jika berada pada oktav yang berbeda dari not sebelumnya. Jika not membentuk interval set atau lebih, not tersebut harus selalu diberi tanda oktav. Tanda mula dan birama. Tanda birama adalah sebuah tanda yang terdapat di awal suatu karya musik atau tulisan musik yang menunjukkan satuan ketukan dan jumlah ketukan dalam tiap birama. 2 ketukan dalam tiap birama dengan 1 ketukan berharga not 1/4. 3 ketukan dalam tiap birama dengan satuan ketukan berharga not 1/2. Tanda birama dengan 2 angka, 4 atau angka lain, tanda birama dengan angka tunggal. Tanda mula menggambarkan jumlah mol dan crash, bukan tinggi rendah nada atau pitch, sebenarnya seperti yang terdapat dalam notasi awas. Jika pada tanda kunci terdapat 4 aksidental atau lebih, dalam notasi Braille digunakan tanda angka. Not yang dituliskan setelah tanda mula harus dibubuhi tanda oktav. Jika tanda mula tidak diikuti oleh tanda birama, tanda tersebut harus diikuti oleh spasi. Apabila dalam notasi awas, tanda birama terdiri atas angka atas dan angka bawah, dalam Braille digunakan angka biasa dan angka bawah yang didahului oleh 1 tanda angka pada awal kombinasi angka tersebut. Angka biasanya digunakan untuk tanda birama digit tunggal. Dalam jenis tanda birama lain, tulisannya mengikuti notasi awas. Tanda birama harus diikuti oleh spasi dan not berikutnya harus dibubuhi tanda oktav. Tanda mula dan tanda birama digabungkan dengan tanda spasi diantaranya sesuai dengan kelaziman yang berlaku di negara masing-masing. Tanda aksidental. Aksidental yaitu tanda-tanda kromatis seperti crash, mol, dan pugar yang menunjukkan perubahan pitch sementara pada not. Aksidental adalah tanda dalam musik yang dapat merubah ketinggian nada dalam satu birama. Tanda aksidental berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tinggi sebuah nada sebanyak setengah nada atau disebut juga semitone atau 1 fret pada gitar. Tanda aksidental hanya berlaku pada satu birama dan tidak berlaku pada birama berikutnya. Tanda-tanda aksidental yaitu seperti tanda crash, tanda mol, dan tanda pugar. Tanda crash atau tanda sharp adalah tanda kromatis yang meninggikan not di belakangnya sebesar setengah nada. Misalnya tanda crash sebelum not C merubah not tersebut menjadi cis yang lebih tinggi setengah nada dari C. Tanda mol. Tanda mol atau tanda flat adalah tanda kromatis yang merendahkan not di belakangnya sebesar setengah nada. Misalnya tanda mol sebelum not C merubah not tersebut menjadi cis yang lebih rendah setengah nada dari C. Tanda pugar. Tanda pugar atau tanda natural adalah tanda kromatis yang mengembalikan nada-nada yang sebelumnya ditinggikan atau direndahkan menjadi nada asalnya. Dapat dikatakan bahwa tanda pugar disebut tanda natural karena dapat menghilangkan pengaruh tanda kromatis lainnya pada not nada ke nada lainnya. Tanda aksidental Braille. Yang pertama ada tanda crash titik 146. Tanda crash ganda titik 146 titik 146. Tanda pugar titik 16. Tanda mol titik 126. Tanda mol ganda
titik 126 dan 126. Tanda aksidental di atas atau di bawah not, titik 6, titik 146 dan titik 6, 126. Keterangan tanda crash sharp atau mole flat dan pugar natural diletakkan di depan not, interval, atau karakter lain yang dikenai tanda itu. Tanda aksidental tersebut tidak boleh dipisahkan oleh apapun dari not kecuali oleh tanda oktav. Jika di dalam notasi awas aksidental dituliskan di atas atau di bawah not, dalam braille aksidental didahului oleh titik 6. Sekian, terima kasih. Demikian penyajian PPT dalam bentuk video dari kelompok 6. Mohon masukan, kritik, dan saran yang membangun demi kesempurnaan materi ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.